Saya Yunus Sari dari Presensi 6. Saya Muhammad Rahman Adiansyah dari Presensi 24. Adi Dayasono Dharmaputra dari Presensi 9. Saya Muhammad Ma'ruf Afsan Juwana. Dan Beatrice Zeramal dari FC3. Terima kasih. Nah, sebelum kita bahas mengenai tokoh-tokoh pada masa modern Islam, kita akan bahas mengenai dulu kondisi Islam pada masa tersebut. Nah, jadi pada abad ke-18, para bangsa Eropa ini berhasil membuat sebuah teknologi yang baru yang dinamakan mesin uap. Nah, dari adanya mesin uap tersebut itu membuat mereka itu berhasil menguasai wilayah lautan, sehingga berdampak juga pada kerajaan Islam seperti kerajaan Utsmani di Turki, yang dimana membuat kerajaan tersebut mengalami kemunduran. Nah, dari adanya hal tersebut itu membuat umat Muslim itu kesadar bahwasanya mereka telah tertinggal dari bangsa Eropa. Nah, jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang nantinya mereka akan membuat perubahan di masa modern Islam. Di sini saya akan membacakan mengenai riwayat hidup atau rangkuman sejarah dari Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini lahir pada tahun 1769 dan wafat pada tahun 1849. Beliau adalah seorang pemimpin militer dan politikus yang berpengaruh dalam wilayah Mesir modern. Muhammad Ali Pasha ini lahir di Kafalah, Makedonia pada tahun 1769. Ia awalnya berprofesi sebagai pedagang tembakau, lalu ia bergabung dengan pasukan Ottoman dan naik pangkat menjadi seorang perwira militer. Karir militer dan politiknya dia dimulai dari tiba di Mesir pada tahun 1801 sebagai bagian dari pasukan Ottoman yang dikirim untuk mengusir pasukan Prancis pada saat itu. Lalu dia menjadi sebuah tokoh yang disegani dan sehingga naik pangkat menjadi seorang perwira militer pada tahun 1805 dan berhasil mengambil alih kekuasaan. Setelah mendapatkan suatu kekuasaan pada tahun tersebut, di sebuah reformasi pada pemerintahan Mesir pada saat itu, diantaranya yaitu terjadinya modernisasi militer. Ia memodernisasi pasukan militer Mesir dengan bantuan infrastruktur dari Eropa. Lalu pembangunan infrastruktur. Ia membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan aliran sungai lainnya. Yang ketiga ada pendidikan dan kesehatan. Ia juga berpengaruh terhadap perubahan pendidikan dan kesehatan pada era tersebut di daerah Mesir, yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang ada pada bidang tersebut. Yang keempat yaitu bidang ekonomi, di mana ia juga mengembangkan industri ekonomi di Mesir pada kekuasaannya saat itu. Lalu Ali Pasha ini meninggal pada tahun 1849, namun dia juga meninggalkan suatu warisan kepada Mesir modern pada saat itu, sehingga ia dianggap sebagai pendiri dari Mesir modern. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Muhammad Ali Pasha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tokoh yang pertama itu ada At-Tahwati, yang dimana pada usia 16 tahun beliau sudah menyelesaikan perkuliahan di wilayah Al-Azhar Kairo. Nah, setelah menyelesaikan perkuliahan di wilayah Al-Azhar Kairo, beliau melanjutkan pendidikannya magister itu berada di wilayah Egyptian Army di Mesir. Nah, setelah itu pada saat pemerintahan Muhammad Pasha, ia berhasil menjadi direktur sekolah penerjemah, yang dimana pada saat itu beliau berhasil menerjemahkan sebanyak 20 buku. Nah, jadi ada beberapa pokok-pokok pemikiran dari At-Tahwati. Nah, yang pertama itu dalam bidang pendidikan, yang dimana ia berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal yang bersifat universal dan emansipasi wanita. Nah, dalam hal itu melahirkan adanya pemerataan pendidikan dan juga emansipasi wanita. Nah, lalu yang kedua pada bidang ekonomi, yang dimana dulu penduduk Mesir dikenal dengan kekayaan
dari tanah yang subur. Maka dari itu diperlukan adanya perbaikan dalam bidang pertanian, yaitu dengan menanam anggur, zaitun, dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang sains modern, yang dimana ia berpendapat bahwasanya sains modern itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu pada saat itu umat Islam diwajibkan ataupun disuruh untuk mempelajari adanya sains modern. Lalu dalam bidang pemerintahan, dia berpendapat bahwasanya pemerintahan yang paling bagus itu merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang ideolog Islam terkemuka, aktivis politik dan modernis yang melakukan perjalanan luas di seluruh dunia muslim. Pada akhir abad ke-19 lahir pada tahun 1838 atau 1839. Tempat kelahirannya masih diperdebatkan dengan beberapa sumber mengklaim bahwa ia lahir di Asadabad, Afghanistan, sementara yang lain berpendapat bahwa ia lahir di Asadabad, Iran, dekat Hamadan. Kontribusi utama Islamis Al-Afghani mengajukan kesatuan di antara negara-negara Islam, mendorong mereka untuk mengadopsi ilmu, pengetahuan, dan institusi Barat untuk memperkuat masyarakat mereka. Antikolonialisme, ia adalah seorang kritikus vokal kolonialisme Inggris dan pengaruhnya di dunia muslim, khususnya di India dan Mesir. Modernisme Islam Al-Afghani percaya bahwa Islam dan modernitas dapat bersinergi dan bahwa umat Islam dapat memanfaatkan pengetahuan Barat sambil tetap berpegang pada iman mereka. Pengaruh dan warisan pemikiran dan dipengaruhi ide-ide Al-Afghani mempengaruhi tokoh-tokoh terkenal seperti Muhammad, Abdullah Rashid Rida, dan Maulana Azad. Aktivisme politik Al-Afghani berperan dalam di Irak dan gerakan protes tembakau. Warisan intelektual, ia tetap menjadi tokoh penting dalam pemikiran Islam modern dengan ide-ide yang terus membentuk diskusi tentang Islam, modernitas, dan politik. Di mana Muhammad Abduh adalah seorang ulama reformasi Islam asli asal Mesir yang lahir pada tahun 1849 dan ia wafat pada 1905. Muhammad Abduh awalnya adalah seorang tokoh pergerakan Islam modern yang dimana kemudian ia menjadi seseorang ulama dan aktivis politik yang berusaha untuk memodernisasi dan mereformasi pemikiran Islam modern. Pemikiran dan kontribusi diantaranya di mana ia memiliki beberapa ungkapan, yaitu yang pertama reformasi pemikiran Islam. Abduh memiliki pendapat bahwa Islam perlu direformasi terhadap bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, yang pada kala itu dia menekankan untuk pentingnya membawa kembali Islam kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada rasionalisme dan modernisasi, di mana Abduh ini berusaha untuk menggabungkan antara rasionalisme dan reformasi modernisasi dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Ia berpendapat bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Ketiga adalah pendidikan dan perubahan atau pembaruan. Abduh menekankan pentingnya pendidikan dan
penambahan terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat Islam. Di sini ia berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan daripada masyarakat Mesir pada saat itu untuk mempromosikan pembaruan sosial dan politik. Pengaruh yang didapatkan atau diberikan oleh Abduh ini sangat banyak terhadap Islam modern, di mana ia menjadi seorang inspirasi bagi masyarakat Islam lainnya untuk bagaimana menyesuaikan pikiran menyesuaikan dengan modernisasi Islam modern. Lalu Muhammad Abduh ini meninggal pada tahun 1905. Ia mewariskan beberapa pemikiran Islam yang tentunya ini dianggap sangat penting oleh masyarakat Islam pada saat itu, karena menjadi acuan atau tolak ukur terjadinya pembaruan daripada Islam modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, lalu selanjutnya ada tokoh yang bernama Rashid Ridha, yang dimana beliau lahir pada tanggal 23 September 1865 di kota Qomalun. Pada saat beliau telah menyelesaikan pendidikan di Qomalun, beliau melanjutkan pendidikan di wilayah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, yang dimana pada saat zaman beliau terjadi adanya kegelapan pada masa Islam. Nah, lalu beliau terinspirasi untuk membuat sebuah perubahan yang dimana beliau termotivasi oleh tokoh yang bernama Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani. Pada saat Jamaluddin Al-Afghani telah meninggal, beliau mulai berguru ke Muhammad Abduh, sehingga sesuai perintah ataupun sesuai dengan izin dari Muhammad Abduh, beliau membuat sebuah majalah yang dinamakan Al-Manar. Nah, ada pun beberapa pikiran-pikiran dari Rashid Ridha. Yang pertama itu, beliau berpikiran bahwasanya kegelapan yang dimiliki oleh Islam pada masa itu terjadi karena adanya umat muslim yang tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam. Lalu yang kedua, ketika umat muslim ingin terbebas dari adanya penjajahan, maka mereka harus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga, kemunduran Islam terjadi karena adanya fatalisme, yang dimana pada saat itu Islam sendiri itu mengajarkan adanya umat yang bergerak dinamis. Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama yang tidak makan dari orang tuanya, juga tokoh sufi di India. Setelah itu ia belajar di Maktab Surau. Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot. Kemudian dilanjut di Government College di Lahore. Iqbal mendapatkan gelar Bachelor of Art (BA) pada tahun 1897 Masehi. 2 tahun kemudian dia mendapatkan gelar Master of Art (MA) dengan memperoleh dari Mas. Setelah itu Iqbal belajar di Universitas Cambridge, London di Philosophy of Dr. Ph.D. Universitas ini tempat Jakarta. Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim memiliki peran strategis dalam pergerakan kemerdekaan India. Selain itu, ia menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India. Meskipun tak sempat menyaksikan langsung pendiriannya negara Pakistan, tetapi jasanya Iqbal tetap dikenang menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Namanya diabadikan menjadi nama bandar udara internasional Muhammad Iqbal di Lahore, Pakistan. Ia bercita-cita membangun sebuah peradaban yang baru, anggun, yaitu perpaduan antara peradaban Barat dan Timur.
Keduanya dipadukan antara penalaran hierarki dan cinta isya. Menurutnya, apabila cinta dan penalaran berpadu, niscaya akan tercipta sebuah dunia baru. Kurangan barat di sisi timur dan kurangan timur di sisi barat. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan dalam bentuk sebuah peradaban baru dan kehidupan sebagai suatu proses cipta yang kreatif dan proses progresif. Pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad bagi Iqbal merupakan dasar penggerakan dalam Islam. Ijtihad dibutuhkan pada setiap zaman untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Pada tuntutan zaman, cita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Karakter berpikir dinamis menurutnya adalah menganut pola pikir yang kompleks, yaitu pola pikir yang spesies dan kreatif, pikir maju dan berkembang, memiliki percayaan diri yang lebih besar, memiliki psikodinamika yang kompleks dan memiliki kepribadian yang luas. Tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Kiai Hasyim dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa, Kliwon 24 Zulhijjah 1287 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Hasyim dilahir pada pasangan Kiai Azhari, Nyai Halimah, dan masih keturunan Sunan Giri. Dalam mencari ilmu, Kiai Hasyim termasuk sosok yang tidak mengenal kata menyerah. Kiai Hasyim belajar ilmu agama langsung dengan bapak dan kakeknya, yang sekaligus pengasuh pondok pesantren, dari kemudian melanjutkan belajar ke berbagai pondok pesantren di Jawa, di tepatnya antara pondok pesantren Wonorejo, Mojokerto, Wonokoyo, Purbalingga, dan Langitan, Tuban, dan Tenggilis, Surabaya, Kedemangan, Bangkalan, dan Madura, Siwaran, Panji, Buduran, Sidoarjo, dan Semarang. Waktu mondok di Kiai Haji Soleh Darat, Semarang, dan Kiai Haji Hasyim belajar ilmu agama bersama Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Untuk mendapatkan ilmu agama, Kiai Hasyim belajar sampai ke Mekah, Arab Saudi. Selama 7 tahun, di antara gurunya adalah Syekh Mahfud Al-Tirmizi, Syekh Ahmad Katim Al-Idagablawi, Syekh Nawawi, dan Al-Batani, Syekh Ahmad Katib Al-Sabasi, Syekh Ahmad Atarim, dan bin Hasyim, yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Dan masih banyak sekali prestasi Kiai Hasyim yang menunjuk selama belajar di Mekah. Memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram dan berbagai ulama dari berbagai negara yang pernah belajar dengan Kiai Hasyim adalah Syekh Sadullah Al-Muyamin, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdah, ahli hadis di Mekah, Al-Shihab Ahmad bin Abdullah di Syria, Kiai Wahab Hasbullah dari Tabus Berasan, Kiai Haji Asnawi dari Kudus, dan masih banyak lainnya. Di antara bentuk pembaruannya yang dilakukan oleh Kiai Hasyim yang sekarang masih banyak dilihat adalah mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, yang saat itu di dusun Tebu Ireng penuh dengan baju diam, prostitusi, dan minuman keras, pencurian maupun perampokan. Dengan kesabarannya, Kiai Hasyim dalam mewujudkan gagasan yang tidak menggunakan kekerasan sama sekali dalam berdakwah, menyebarkan agama di masyarakat yang awalnya menentang. Akhirnya menghentikan aksinya dan mendukung banyak pondok pesantren. Selain itu juga, Kiai Hasyim merupakan pendiri organisme besar, yaitu Nahdlatul Ulama, atau bisa disebut juga NU.
Penjelasan lebih lanjut tentang NU akan dilanjutkan. Antara pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari adalah yaitu satu dalam bidang tasawuf. Kiai Haji Asy'ari itu banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali menurut tasawufnya bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Yang kedua yaitu dalam melawan penjajahan Belanda. Kiai Hasyim menginisiasi resolusi jihad yang mencetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Santri Nasional. Dalam bidang politik, Kiai Hasyim mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan menurutnya. Fondasi dalam pemerintahan dalam Islam mempunyai tujuan yang memberikan persamaan bagi setiap muslim yang melayani kepentingan dengan cara perundingan dan menjaga keadilan. Sosok Kiai Hasyim termasuk ulama yang produktif menulis di antara karya yang sampai sekarang masih dikaji, yaitu ada Adab Al-Alim wa Mutahlim yang berisi keutamaan ilmu akhlak dan kepada guru. Yang kedua yaitu Anu Al-Mubin berisi tentang pentingnya beriman dan mencintai para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW beserta segala akibat dari keimanan tersebut. Yang ketiga yaitu Al-Talbinat wa Al-Wajibat, yaitu reaksi kecaman Kiai Hasyim terhadap para praktek-praktek keperinganan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dijumpai di masyarakat sekitar pesantren yang diramaikan dengan hal-hal maksiat. Hal-hal tersebut menjadikan Kiai Hasyim Asy'ari menjadikan salah satu tokoh panutan yang sangat bisa diidolakan dan dijunjung tinggi oleh kita, khususnya para anak muda pada zaman sekarang. Sekian dari saya. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah bin Kiai Haji Ibrahim. Menurut sumber lain, misalnya Profesor Abdul Munir Mulkan, Kiai Dahlan lahir pada tahun 1869. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia baru dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Kiai Dahlan belajar Al-Quran dan belajar dasar Islaman langsung dengan bapaknya yang juga sebagai ketib atau khatib di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dan masih keturunan Sunan Giri. Selain belajar dengan bapaknya, Kiai Dahlan juga belajar dengan Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Muhammad Nur, Kiai Haji Abdullah Hamid, Kiai Muhsin Yogyakarta, dan Kiai Soleh Darat atau Semarang. Waktu belajar Kiai Haji dengan Soleh Darat, Kiai Haji bersama Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, setelah kita belajar mengenai tokoh-tokoh dan juga kondisi Islam tersebut, kita akan belajar mengenai pengaruh masa Islam modern bagi Indonesia. Nah, jadi pada saat dulu banyak sekali para haji yang ke Mekah tidak hanya sekedar haji, melainkan mereka juga berguru ataupun belajar kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Hasyim Asy'ari, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhasil membuat sebuah organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat organisasi Islam yang bernamakan Nahdlatul Ulama. Nah, jadi apa sih dampak dari zaman modern Islam bagi Indonesia? Nah, yang pertama itu terbentuknya suatu universitas Islam, misalnya seperti UII. Lalu ada seperti UIN juga. Nah, lalu yang kedua itu berkembangnya organisasi-organisasi Islam tadi seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Terima kasih. Nah, jadi ada beberapa hikmah yang dapat kita peroleh ketika kita belajar mengenai peradaban Islam di zaman modern. Nah, yang pertama kita mengkaji Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Lalu yang kedua kita juga mempelajari mengenai ilmu keislaman seperti nahwu, shorof, fikih. Lalu yang ketiga kita bisa menguatkan ukhuwah dan Islamnya. Lalu yang keempat, sebelum kita belajar mengenai adanya perkembangan zaman, hendaknya kita
memperkuatkan iman dalam diri kita. Terima kasih dari kelompok 3, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.